anak baru lahir itu secara otodidak walaupun tidak diajari, dia akan bisa Nangis. mimik, nangis, terus Guyu. pipis, ya gitu kan. Itu otomatis, dan mimik itu tidak perlu diajari dan bisa belajar sendiri. Nggak hanya manusia itu. Hewan pun misalnya kayak sapi. Sapi punya anak, itu nggak diajari. Ini kalau mau mimik sama ibunya, mimiknya di sini, caranya begini, enggak. Dan itu diajari langsung atau diberikan ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya perwaning wasiso. Kalau ditanya bagaimana mendidik anak yang baik dan benar, ya contoh yang sudah berjalan. Allah itu mendidiknya seperti itu. Artinya mempelajari karakter anak masing-masing. Jangan disamakan. Karakter A kemudian dididik dengan cara B. Nanti nggak nyambung. Walaupun di dalam Al-Quran itu sudah jelas jika seorang anak itu wajib taat kepada orang tua. Artinya Quran itu ya dari dulu begitu, tidak pernah diamandemen, tidak pernah dirubah. Namanya kodratnya anak ya taat kepada orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, itu jadi orang tua yang bagaimana? Jadi orang tua mendidik anak yang seperti apa? Lah ini berarti bebannya ke orang tua. Orang tua harus tahu potensinya anak ini bagaimana. Potensinya anak bagaimana. Nah seperti saudara-saudara saya lah. Seperti saudara-saudara saya ini kan basicnya beda semua. Saya basicnya hukum misalnya. Adik saya ada yang pemerintahan, ada yang agama, ada yang politik, ada yang sosial budaya, ada yang kesehatan, kan beda semua. Dicontoh aja, kalau berkaitan dengan pendidikan kepada generasi berikutnya, generasi kita yang di atas sudah kasih contoh. Itu loh caranya mendidik anak begitu. Ya. Terus hobi sing paling disukai jenengan. Hobi ini apa ya? Mancing. Hobi saya itu ngolah ngaleh. Kadang senengane mancing ya mancing, rino wengi mancing gitu. Jadi off-road ya gitu. Kadang nek pas wayahe leren ya leren, ngetrail ya gitu ya. Intinya kalau saya saring-saring ya hobinya saya seneng adventure, apa bahasa Inggris ya begitulah. Artinya bersahabat dengan alam. Terus pernah ndak kejadian-kejadian aneh nalika mancing napa nalika off-road, kejadian-kejadian aneh ngoten niku? Sering. Berkaitan dengan bangsa gaib. Sering terjadi hal-hal yang aneh. Termasuk salah satu ceritanya. Salah satu ceritanya ketika podcast ini juga aneh. Kenapa aneh? Karena saya ketemu dengan bangsa gaib. Lah di podcast ini dalang. Tapi pertanyaannya dalangnya matane piro? Botolnya aki. Bakal cawe salen dok mata sapi. Ya kalau pengalaman gaib banyak hal-hal begitu itu. Ya kadang kala kan kita nuruti laku toh. Kayak kadang-kadang senengane mancing, senengane ning alas, senengane ngetrail, senengane off-road. Mungkin itu keturunan. Mungkin ya. Tapi wong di Al-Qur'annya ya jelas wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kacang ora bakal ninggal lanjaran. Satu, selain saya habitatnya di tengah hutan, di atas gunung. Kedua kalinya leluhur kita kan memang para raja dulu kan ya seringnya di hutan, di gunung begitu itu. Lah untuk apa? Ya mesti ada sesuatu. Kalau mau mencari ketenangan ya di tempat yang tenang, mau mencari ketenangan kok di pasar ya keliru. Ya mencari ketenangan ya di situ. Lah untuk apa mencari ketenangan? Mungkin salah satunya agar mudah komunikasi kepada yang biasanya susah diajak komunikasi. Nah, kalau pengalaman gaib banyak. Kalau diceritakan satu-satu ya nggak selesai. Ya satu saja. Jadi tadi sudah saya ceritakan. Ini pengalaman gaib gini. Terus niki Mas dados pertanyaan lagi. Terus saudara-saudara 4 aku gak mbok tawani ngombe le.
Mboten usah. Ada kene isine. Lah kok wis kalong. Mbok ombe, Man. Moga-moga. Terus 5 saudarane panjenengan niku kan ndak mboten wonten sing godheken. Jenengan piyambak sing godheken niku salah satu ceritane pripun? Kok bisa? Aku gak ngingu. Moro-moro tukul dhewe. Tapi laku seneng gadah godhek ta mboten? Orang kalau punya godek itu kalau mau berpenampilan yang tidak godekan bisa. Ya. Ya toh? Nggih. Tapi kalau orang yang nggak godekan, mau pengen godekan, itu nggak bisa. Ape dituwemplek yo kaya apa ya tetep ketara. Tapi nek jenengan remen ngingu godhek napa mboten? Gak ngingoni, tukul dhewe. Nah nggih maksudnya lebih suka dicukur napa mboten? Relatif. Jadi pada saat-saat tertentu. Sakjane iku pengen nek sampai ketutup. Tapi repote apa? Nek pae mangan. Mangan lah yo kecantol. Lho iki lho. Ya kayak ngene, nek iki visualisasi. Visualisasi iku penggambaran. Penggambaran kita itu ya terah dari Ki Ageng Pemanahan ya terah dari Ki Ageng Giring. Terah dari Ki Ageng Giring. Lah ternyata terah Pemanahan maupun terah Giring itu berikut-berikutnya, generasi berikutnya ini disatukan, artinya dinikahkan atau apa. Karena dulu ya pada saat cerita itu kan, cerita lama. Nah sekarang visualisasi 2 tokoh ini, antara Ki Ageng Pemanahan sama Ki Ageng Giring. Coba kalau dilihat di Google atau di mana lah, fotonya Ki Ageng Giring godeken apa enggak? Ya. Kalau Ki Ageng Pemanahan? Ndak. Nah, ya kudune ya ana sing godheken ana sing ora. Siap. Ya nek pitik sak tarangan kan ya ora padha kabeh. Nggih. Tapi tiyang niku ningali jenengan niku kesane wah gualak iku. Cuek niku. Munggah panjenengan tanggapane pripun? Iya, biasa. Modiar aku podcast karo walah. Makanya pertanyaan tadi saya tanyakan dulu kepada Mas Maya karena khawatir ada yang salah. Ya ini kan calon sarjana hukum. Amin. Ya calon sarjana hukum itu kalau di dunia praktek itu nanti salah satu bekal kemampuan bertanya itu salah satu bekalnya orang hukum. Karena kalau kita sidang di pengadilan itu kita akan memberikan pertanyaan kepada saksi. Nah, saksi ini dengan pertanyaan kita nanti mengarah supaya mengarah memberikan keterangan yang begini. Makanya BAP sekalipun BAP itu BAP polisi, BAP-nya jaksa, BAP-nya KPK itu semua pertanyaan dan jawaban. Nah, tinggal orang bertanya terus mengarahkan untuk ke sini keterangannya itu ya nggak mudah. Makanya kalau bertanya sama orang hukum ya begitu. Kalau kita ngomong secara yuridis ya ngomongnya ora perlu panjang lebar. Ora perlu panjang lebar. Tapi karena ini sifatnya podcast yang informal ya saya akan cerita wong personal. Ya, saya kira itu dulu. Lain waktu kita lanjut ganti topik. Semoga bisa sharing-sharing lagi. Dan jangan lupa di follow Instagramnya Gus Maya, Armaya Mangkunegara nggih Mas. Mbuh, aku lali. Jarang medsos. Mati aku. Tiwas promosi kira. Yo, apa yo? Nggih, Armaya. RM Armaya. RM Armaya. RM Armaya. Ya, enggak di-follow ya enggak apa-apa. Soalnya follow-nya itu kan masih di bawah saya jauh. Jadi paling enggak ya. Daripada nanti nyaingi dia kan saya enggak enak. Saya kan khawatir suuladat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.